Dan saudara, kita akan membahas terkait dengan seperti apa persiapan dan juga peluang Timnas U23 melawan Guinea yang akan berlangsung di Prancis pada 9 Mei 2024 besok. Sudah ada pengamat sepak bola Sabto Haryo Rajasa bersama Kompas Petang. Selamat sore Mas Sabto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Cynthia. Ya Mas Sabto, ini STY punya PR dan seluruh masyarakat Indonesia tentunya mengharapkan laga dari Timnas U23 bermain maksimal. Apa saja PR yang harus dibereskan oleh Sintayong belakangan ini? Iya, kalau bicara PR terbesar ya mungkin mental ya. Kalau kita harus akui, sebetulnya kan kita menuju laga semifinal dan juga laga 3-4, itu kan sebetulnya kita peaknya naik tuh. Tapi kok justru di dua laga itu kita mulai berturun dari sisi peak, dari sisi mental, dari sisi fisik, kita terlihat sekali menurun gitu. Jadi saya rasa yang pertama harus dibenahi adalah faktor fisik dan juga mental. Dan semoga dari jeda waktu yang dihadapi timnas, moga-moga ada perbincangan, ada masukan, ada segala macam perubahan yang coba dilakukan untuk memperbaiki levelnya ke level tertinggi lagi. Maksudnya kan kemarin terlihat sekali kelelahan, dengan adanya jeda ini otomatis harapannya adalah fisik itu sudah bisa kembali dan otomatis mental mereka akan semakin baik pula. Ini kan Dewangga sudah tiba di Prancis. Apakah Dewangga bisa menjawab solusi dan juga pemain-pemain yang saat ini ada Rido yang tidak bisa bermain? Apakah kehadiran Dewangga cukup membantu? Ya, PR besar kedua ya, jelas di lini pertahanan ya. Ketika Justin Hubner tampaknya sulit untuk bisa bergabung, lalu Elkan Bagot juga masih menjadi pertanyaan, dan sudah dipastikan maksud saya Rizky Ridho juga mendapatkan kartu merah dan tidak bisa bermain, otomatis ada ketimpangan ya di lini belakang kita. Ya, cuman kalau kita tahu Dewangga, permainan belakangan di klubnya juga cukup bagus, lalu pengalaman dia di SEA Games menjadi juara juga menjadi salah satu acuan kenapa dia dipanggil. Jadi saya rasa dia menjadi salah satu pemain yang secara otomatis saya rasa layak dimasukkan juga sebagai starter ya, menemani entah itu Ferrari di lini belakang atau Komang Putra di lini belakang. Mas Haryo, kalau dilihat dari formasi nih, STY selalu menempatkan formasi 3-4-3. Apakah ini akan kembali diturunkan formasi ini oleh STY? Iya, saya rasa ini memang formasi yang paling pas ya buat timnas. 3 back tengah yang punya kualitas yang hampir sama. Saya rasa ini wajib dimainkan kembali formasi 3 back dan juga 4 gelandang yang punya kemampuan bertarung cukup baik, 2 wingback yang cukup punya kemampuan untuk progres maju, tapi juga cuma defense yang kuat. Nah, pertanyaannya kan personilnya siapa aja nih yang dipilih ya? Ketika Marcelino mungkin ditaruh di depan kiri, kan artinya Irfan Jenner kan tidak punya teman. Otomatis Nathan Choi-on itu layak ada juga di posisi itu. Cuman kan kita tadi berbicara lini belakangnya agak sedikit goyah nih. Makanya Nathan juga diperlukan juga kehadiran dia di lini belakang, sehingga mungkin Marcel akan diturunkan untuk menemani Ivar Jenner di 2 gelandang tengah, Pratama Arhan di kiri dan juga di kanan. Oke, Mas Haryo, catatan Anda bisa Fajar Fatur Rahman. Sementara di depannya saya lebih cenderung memilih Kedis Ployer. Oke, catatan Anda soal Timnas U23 Indonesia melawan Guinea seperti apa dan seberapa besar peluang hasil akhir dari laga besok ini? Iya, kalau kita bicara di atas kertas kan ya mereka lolos peringkat 4 sama kayak kita, cuma kita dari 16 tim, sementara mereka hanya dari 8 tim. Artinya kan lebih mudah lah langkah Guinea untuk berada di posisi yang sama dengan kita gitu. Cuman kalau kita lihat di atas kertas lagi, mereka terakhir bermain bersama di bulan Juli, lalu sempat hanya bermain uji coba di bulan Maret, itu pun kalah dari Amerika Serikat. Artinya peluang itu tetap ada buat kita. Kita pun ketika lawan Australia, lawan Jordan, lawan Korea Selatan, kita pun di atas kertas kan kalah seharusnya gitu, tapi kita bisa menang kok lawan mereka. Artinya peluang itu tetap ada, mungkin dengan gaya bermain yang berbeda. Kalau kita tahu tim Afrika tampilnya kan lebih individual nih, lebih jaraknya lebih lebar, jadi harusnya itu yang bisa dimanfaatkan. Baik, tentunya kita optimistis agar laga besok berhasil dengan maksimal. Terima kasih Mas Sabto Haryo Rajasa, pengamat sepak bola sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.